Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah. Adapun sebagai semua pujian lillah hanya layak bagi Allah. Wasyukru dan segala bentuk kesyukuran terima kasih lillah juga hanya layak bagi Allah. Nah, perasaan seperti ini kita perlu latih terus ya, bahwa yang berhak dipuji itu hanya Allah. Artinya kalau orang atau keluarga tidak memuji kita, ya enggak apa-apa, memang kita bukan Allah. Jadi tapi kita harus sering menghargai keluarga, berterima kasih kepada keluarga, kepada suami, kepada anak-anak, kepada keluarga. Berterima kasih kepada mereka, hakikatnya berterima kasih kepada Allah. Karena wasyukru lillah, segala kesyukuran hanya bagi Allah. Terus salawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bunda, taman surga kita buka dengan niat dulu ya. Noto niat bersama-sama. Pejamkan mata, ambil nafas. Dilepas. Kita masukkan, ketika kita tarik nafas, kita masukkan ikhlas. Kemudian ditahan ikhlas itu di dalam, terus mengalir, masih ditahan dulu, jangan dilepas. Mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, ke mata, ke hidung, ke tenggorokan, ke lisan, sampai kemudian ke dada, dan dia mengalir ke lambung, ke kaki, ke lutut, sampai ke jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Setelah itu baru kita lepas, lawan katanya ikhlas, yaitu caper atau pamer, butuh perhatian kepada makhluk. Lepaskan, pamer, gitu kita lepas. Oke, kita mulai gitu tekniknya nggih. Kita masukkan ikhlas 3, 2, 1. Dilepas. Masukkan lagi ikhlas. Dilepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Mohon ampun kepadamu ya Allah, Kau Zat yang Maha Agung, atas segala salah lihat kami, salah dengar kami, salah bicara kami, salah merasa kami. Mohon ampun ya Allah. Mohon ampun ya Allah kalau salah cara berpikir kami, karena kami salah melihat apa saja kami lihat, sehingga semuanya memenuhi pikiran kami dan akhirnya masuk ke hati kami, dan hati kami pun menjadi penuh. Kadang-kadang rasa itu salah, berpikir buruk kepada orang lain karena kami salah melihat. Kami juga kadang salah bicara karena mata kami yang salah melihat orang, melihat buruknya, sehingga kami pun berkomentar kurang baik, mencela, padahal nyatanya kami tidak lebih baik
daripada dia. Maka ampuni dosa mata kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, mohon ampun sungguh-sungguh juga salah tangan kami, jari-jari kami. Semuanya kami tulis, apa-apa yang tidak layak kami ucapkan, tapi kami tulis dengan jari-jari kami. Dan bahkan itu sesuatu yang engkau haramkan atau bahkan engkau benci, kesia-siaan kami lakukan. Habis waktu kami mempermainkan jari-jari kami, mensekrol apa saja lewat jari tangan kami. Maka ya Allah, jangan biarkan jari-jari ini lemah, hilang kekuatan untuk memutar biji-biji tasbih, untuk bersalaman dengan suami kami, bersalaman dengan saudara kami, tetangga kami, yang dengan bersalaman itu lepas segala dosa-dosa kami antar mereka. Dan juga ya Allah, jangan biarkan tangan kami lemah untuk kami taruh bersama-sama di sajadah, sujud ya Allah dengan kening di atas sajadah, bukan dengan duduk ya Allah. Sampai nanti kami tua, kami wafat, jangan biarkan tangan ini tidak terletak lagi di sajadah. Dengan izin-Mu ya Allah, maafkan dosa tangan kami, agar tangan kami rajin berbuat ibadah, bersedekah, menolong orang lain, mengusap-usap kepala anak kami, menyisir rambut anak-anak kami, memijat suami kami. Mohon ya Allah, kuatkan tangan ini, berkahi tangan ini, jadikan apa-apa yang kami pegang dengan jari-jari ini menjadi ladang pahala bagi kami, memperbanyak amal baik yang sampai nanti ke akhirat kami. Dan sekarang ya Allah, setelah dosa-dosa itu Engkau lepas dengan istighfar, dengan kemuliaan bahwa ini rumah-Mu, maka mohon isi hati kami dengan cahaya ilmu-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Nawaitu, saya niat ta'lim lubabul hadis, untuk memperbaiki adab zahir dan batin, meningkatkan iman, cinta dan kedekatan kepadamu ya Allah dan Rasulullah, fardu hanya karena Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf selama di sini sunnah hanya karena Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Ya Allah, sungguh kami berlindung kepadamu dari punya ilmu tapi tidak manfaat, dari hati Engkau beri kami hati tapi tidak bisa tunduk, tidak bisa khusyuk, dan dari beramal tapi tiada Engkau terima, dari berdoa tapi tiada Engkau dengar. Sungguh-sungguh kami berlindung dari empat itu ya Allah, maka lindungi kami dari keempat-empatnya, lalu karuniakan untuk kami ilmu yang manfaat, hati yang bisa tunduk, tawadhu, bisa khusyuk. Karuniakan untuk kami berdoa-doa yang bisa Engkau dengar, dan karuniakan untuk kami beramal tidak banyak ya Allah, tapi terangkat Engkau terima. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Untukmu ya Rasul dan untuk keluarga serta para sahabat, para nabi, keseluruhan Rasul, para seluruh aulia kekasih Allah, dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya, maka alam ini tidak jadi engkau gulung ya Allah. Dan juga untuk seluruh ayah dan ibu kami, juga mertua kami, silakan namanya masing-masing. Kemudian ya Allah, untuk seluruh leluhur kami, kakek nenek kami, untuk jiwa suami kami, nama suami, dan ruh jiwa anak-anak kami, nama putra putri, dan untuk jiwa kami sendiri ya Allah, nafsi, sungguh ya Allah kami mohon ija'alna dengan kun fayakunmu, dengan kehendak dan kuasamu, jadikan kami bagian dari hamba-Mu yang ikhlas. Ikhlas berbuat sesuatu hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan kami bagian dari orang-orang yang sabar, orang-orang yang syukur, selalu berterima kasih. Jadikan kami bagian dari orang-orang yang ridho dengan segala keputusan-Mu. Lana walahum waliridho illah, untuk semua yang telah kita sebut-sebut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dan terkhusus untuk guru kita, pengarang dari kitab apa ini? Lubabul Hadis. Kita baca Fatihah untuk beliau, Syekh Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, dan untuk seluruh guru-guru kita ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bun, hari ini hari Jumat, dan ini Jumat terakhir di bulan Dzulqa'dah. Selo. Orang Jawa bilang bulan apa? Selo. Selo itu berarti sela. Sela apa? Antara dua bulan besar. Di bulan depan kita sudah masuk, seminggu lagi kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Bulan Dzu itu memiliki, Hijjah itu haji. Bulan yang di dalamnya ada ibadah haji. Bulan yang sangat mulia setelah Ramadan. Ramadan, terus Dzulhijjah atau Muharram ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah, Allah lipat gandakan kebaikannya. Karena itu bulan mulia. Kalau Jawa bilangnya bulan besar. Kenapa besar? Karena semua pahala dilipat gandakan. Salat malam saja kalau di bulan Dzulhijjah malam itu setara dengan salat di malam Lailatul Qadar. Gede pahalanya. Terus puasa, mempuasainya kan ada puasanya tanggal 1 sampai 9 tuh. Di awal Dzulhijjah. Dzulhijjah tanggal 1 sampai 10. 10-nya kan hari raya. Bisa bayangin? Tanggal 1 sampai berapa tadi? 10 Dzulhijjah. Tanggal 10-nya hari raya. Kita mempuasainya di awal. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9. Puasa sehari setara dengan puasa 1 tahun. Padahal kalau puasa Ramadan 30 hari plus Syawal 6 hari setara dengan puasa 1 tahun.
Kalau kita nggak sempat kemarin, dikasih Allah kesempatan lagi nanti di bulan awal Dzulhijjah. Tapi saya nggak bisa puasa 9 hari, Mi. Kenapa? Soalnya Ramadan saya belum lunas utangnya. Sekarang segera dilunasi. Biar nanti tanggal 1 bisa puasa Dzulhijjah. Tanggal 1 diusahakan bisa puasa karena itu membuka bulan besar. Tanggal 2 kalau bisa sampai berapa tadi? 9. Kalau nggak bisa ya tanggal 1, tanggal 8, tanggal 9. 3 hari. Kalau sudah tidak ada urusan, anak-anak udah gede-gede, suami juga sudah mandiri, nggak perlu ngelayani yang berlebihan, tidak ada kesibukan yang sangat berat gitu, kita bisa puasa 9 hari. Karena 9 hari setara dengan berapa tadi? 9 tahun. 9 tahun dicatat sebagai orang yang puasa. Nggak mungkin kita puasa 9 tahun, puasa 30 dino wis rotok kurung no apa maneh puasa 9 tahun. Tapi karena mulianya Dzulhijjah, Allah kasih kesempatan tadi sehari mempuasainya setara dengan puasa berapa tadi? 1 tahun. Itulah kebesaran atau kemuliaan bulan Dzulhijjah. Syaratnya apa? Syaratnya sudah selesai qada Ramadan. Karena Ramadan itu wajib, Dzulhijjah itu sunnah. Nah, bunda-bunda dari Taman Surga, jangan lewatkan kesempatan itu. Puasa, berbakti kepada orang tua, sedekah, kurban, semua kebaikan. Jangan lebih, maksudnya jangan lewatkan 10 hari yang awal. Itu benar-benar hari raya. Maksudnya semua kebaikan itu dilipat gandakan. Sama dosa ya dilipat gandakan. Ojo nakal-nakal kalau tanggal 1 sampai berapa tadi? 9, 10. Setelah itu boleh nakal, Mi. Ya ojo, tapi dosa nih kalau tanggal 1 sampai 10 tadi lebih besar. Karena itu bulan besar. Nikah bulan besar. Nyunatno anak bulan besar. Kenapa itu orang-orang kok nikahnya pilih bulan besar? Ya karena besar. Ada apa tadi kalau besar? Pahalanya dilipat gandakan. Kan nikah itu ada bowo, sedekah kan? Pahalanya besar apa enggak? Gede, dilipat gandakan. Bowo nih bulan selo sama bowo bulan besar, gede mana pahalanya? Bulan besar. Terus ada apa lagi? Nikah itu kan ibadah, dan ibadah di bulan besar juga pahalanya dilipat gandakan. Rasan-rasan di bulan besar, terus ini gede apa mboten? Gede karena itu bulan besar. Muring-muring di bulan besar, ya dosa nih besar, pahalanya besar, dosanya ya besar. Itu nanti sebentar lagi, insya Allah seminggu lagi. Dan hari ini kan jamaah haji sudah mulai berangkat di fase-fase akhir. Nanti beliau-beliau tanggal 9 sudah harus di Arafah. Semoga perjalanan ibadah haji semuanya yang hari ini haji dimudahkan oleh Allah. Karena waktunya pendek, mepet mau kemana? Arafah ya. Baik Bun, sekarang kita sampai halaman berapa kitab Lubabul Hadis kita? Ya Allah, kitabku kari ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya taklimnya itu pakai kitab apa enggak Bun? Di sini pakai ya. Oh ya. Ini kan Lubab. Jumat depan apa? Sampai lali aku kitab ya Allah. Apa? Kitab juga. Oh ya. Oh ya. Jadi terus ada apa lagi? Iman, tauhid ya. Tafsir. Parenting tapi Ali Imran. Jadi parenting ala-ala Islam gitu ya, ala-ala syariah, dipakai petikan surat Ali Imran, enggak pakai kitab tapi. Enggak ya, anu ya, buah pikiran ya. Oh ya. Terus fikih linsa, fikih untuk perempuan. Oh iya. Berarti pakai kitab. Aku tapi lali Mi, gak nggawa kitab. Ya ora apa-apa, pokoke nggawa
kuping. Tapi nanti nek ngaji enak nggawa kitab, cek matanya juga dapat pahala. Tapi yo saiki anjene kepingin nih kitab tapi lali anjene awak dhewe iki yo wis rada. Keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Bagus Bu, keutamaan bismillah. Bismillah ternyata banyak sekali pahalanya. Halaman berapa itu Bun? 27 ya. Ih sudah sampai itu ya. Masih ini hadis nomor berapa? Mulai ya, oke. Tirukan Umi ya, halaman 27. Sudah? Saya buka dulu 27. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-babus salis fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicatat judulnya. Tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Benar ya, masih hadis nomor 1 nggih? Nggih. Hadis nomor 1. Enggak apa-apa kita tirukan biar lisan kita dapat pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzabas syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Sama-sama. Wa qala bareng-bareng 2 3. Wa qala sallallahu ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzabas syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar. Silakan artinya. Bun, panjenengan Bun. Ya, urut ketua kelas ngarep dhewe ya. Loh, yang mana? Halaman 27. Nggih, itu artinya. Apa mau baca yang jenggot ini? Bab 3 dulu. Sebentar, tadi keterangan tentang Dzulhijjah ditulis biar tidak lupa ya. Jadi puasa sehari sama dengan apa tadi? Puasa 1 tahun. Maksiat juga dosanya lebih besar. Setelah itu keutamaan bismillah. Dzulhijjah. Sampun, silakan. Bab 3, monggo. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Setiap ada nama Nabi disebut kita langsung bersalawat. Allahumma sholli wa sallim alaihi ya. Okay. Iya, okay. Jadi ma min abdin, tidak ada seorang hamba yaqulu yang mengucapkan aja biar ngerti artinya, enggak ngerti artinya, pokoknya dia mengucapkan. Jadi ucapan itu punya efek kenapa mboten Bu? Punya efek. Misalnya bun yang kerudung sagi, saya elem, ibu brosnya bagus sekali, lu langsung guyu, berarti ucapan itu punya efek, iya kan? Bun kitabnya mana? Terus mungkin terus tersipu-sipu, berarti ucapan itu punya efek. Sama kata Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ucapannya mesti benar Bun. Ucapannya benar gimana nih? Ucapannya itu ada tasdidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, ada tasdidnya. Bismillah. Ini tasdid. Ini tasdid. Manirrahim. Ini juga tasdid. Jadi tasdidnya ada berapa nih? 1, 2, 3.
Fatihah itu semuanya ada 14 tasjid. Yang tasjidnya itu benar-benar nggak boleh salah. Nggak boleh salah maksudnya bacanya itu ditekan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan nirrahim tapi nirrahim. Nirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tekanannya? 3. Dia apa? Hi, mil, hir sama nir. Lagi. Itu 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Harus betul mengucapkannya. Kalau salah kayak tadi, Bu, kok elek. Loh ya, beda ya. Jadi itu ucapan yang salah. Ucapan itu punya efek apa enggak? Punya. Baik benar maupun salah dia punya efek. Sekarang Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim harus benar. Kalau salah nanti efeknya berbeda. Maka kata Nabi tadi, illa dzabas syaitan, kecuali setan itu meleleh. Jadi begitu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, nih ya, menulis Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca Bismillah dulu. Langsung setan, ini mengandung setan apa enggak? Semua yang ada darah berarti ada setan, karena setan mengalirnya di darah. Jadi kok ada orang bilang, ibu, badannya mengandung setan, nantinya iya. Kalau kita tidak zikir, begitu saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, setan dalam tubuh saya ini zabas syaitanu, melelehlah setan, kama yazubu, seperti lelehnya ar-rasasu, besi, alanar ketika dia di sudut api. Besi atau timah kalau kemudian dipanasi pakai api, leleh apa enggak? Leleh. Nah, setan tuh kayak gitu. Kalau kita bacakan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, setan dalam tubuh kita leleh, tidak punya kekuatan. Itu nih paham ya? Jadi sering-seringlah mau ngapa-ngapain Nabi berkata, mau minum mengandung setan apa enggak? Ya, kuman setan ada di sini. Begitu kita baca Bismillah, setannya leleh, nggak jadi ikut minum. Kalau nggak jadi ikut minum, bagus, jadi dia masuk ke tubuh kita, nggak ada setan, ngalir di darah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuman-kuman nggak punya efek karena kita sebut nama siapa? Allah. Leleh semuanya. Itu efek apa tadi? Bismillah. Buka pintu. Di dalam rumah kita ada setan, ada. Tapi yuk kak ketok yo. Buktinya ada setan gimana? Buktinya sing di rumah gak cuma kuningan, itu berarti ono setan ini. Begitu kita masuk, kata Nabi kalau masuk rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pintu itu udah Bismillah. Assalamualaikum. Suruh salam. Kepada setan tadi enggak. Setan kok duduk salat. Yang kita doakan bukan setannya, malaikat yang jaga rumah kita. Malaikat menjawab, waalaikumsalam. Kamu juga semoga selamat. Itu masuk rumah. Akhirnya setannya di rumah leleh apa enggak? Itu senjata. Jadi melawan setan itu bukan dengan pedang atau bukan dengan tendang, enggak. Kalah dengan ambek setan. Padahal setan itu kecil, temennya banyak. Kayak sel-sel itu loh, sel-sel. Ibu temennya banyak. Tapi kita kalahkannya pakai apa tadi? Bismillah. Jadi ayat kursi juga, ayat kursi juga lebih kedawan ramari, mari. Islam mengajarkan lebih apa tadi? Simple. Minum Bismillah, nulis Bismillah, mau buka lemari Bismillah, buka dompet Bismillah, mau ngasihkan Bismillah. Duit yang hilang itu loh bun, ada sejarahnya tentang Bismillah itu. Seorang istri yang solihah, suaminya mau ngetes kesolihan istrinya. Jadi titip duit ke istrinya, mah titip ya, gimana? Ditaruh di lemari.
Begitu buka lemari, bismillahirrahmanirrahim, ditaruhlah uangnya, diselempitin di nginsor baju-baju kayak panjenengan gitu loh. Duitnya bisa selempit no kadang lali selempitan sing endi gitu ya. Nah, baca bismillah dalam hati, titip ya Allah. Titip ya Allah, baca bismillah, tutup. Kemudian suaminya ngambil malam-malam, tahu dia duitnya diambil sama suaminya. Besoknya suami tanya, "Mandi duitnya, aku apa butuh?" "Oh nggih Mas." Buka lemari, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, diambil. "Niki Mas." Suaminya, "Loh, wis tak jupuk kok ketemu meneh." Pemilik nama bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti siapa pemilik nama bismillah itu? Allah. Sing disebut itu namanya Allah. Itu minta kepada malaikat, namaku disebut di lemarinya dia. Maka kembalikan barangnya ke lemari, balik duitnya, dibaliknya sama siapa? Malaikat. Efek bismillah. Maka jenengan kalau melepas suami keluar, bismillah, titip bojoku ya Allah, nggo ucul-ucul dibalekno ambek siapa? Gusti Allah. Ngelepas naruh motor, naruh mobil, baca apa? Bismillah. Duit aja balik, tapi motor saya kok hilang Mi, belum baca bismillah. Kayaknya tadi bismillahnya saya salah. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Oh kurang dawa. Tapi ya nggak apa-apa, nanti diganti sama Allah. Itu efek apa? Bismillah. Artinya apa Mi bismillah? Kenapa punya efek segitu besar? Bismillah itu bi artinya dengan, ismi artinya nama, dengan nama. Allahi artinya Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Jadi begitu kita bilang bismillahirrahmanirrahim, nanti kita dengan bisa Allah ya. Kayak saya gini, ini tadi dari ini ya, kan tidak sampai hilang ini. Dan ini jadi hati-hati karena ini belum nama saya ya. Sekarang ini nama Allah, bismillah, nama Allah ya. Yuk, saya panggil langsung. Kuman-kuman nggak mandi lagi karena disebut nama Allah yang maha pengasih. Itu logikanya. Itu arti kata bismillah. Nah sekarang kalau naruh apa-apa di lemari, baca apa? Bismillah. Melepas anak-anak, bismillah. Melepas suami, bismillah. Mau goreng iwak asin, bismillah. Nyalain kompor, bismillahirrahmanirrahim. Buka dompet, itu anak terus isi nih bun, gak pernah habis karena disebut nama Allah. Coba aja jenengan paling duitnya rata entek, ternyata habis. Loh gak ada duit itu habis, tiba ya nak voucher Indomaret loh, kan berarti tidak pernah habis. Alhamdulillah. Pun jelas ya, bagaimana cara melemahkan setan di dalam rumah? Bismillahirrahmanirrahim. Melepaskan setan dalam diri sendiri, bismillah. Setan dalam anak-anak, bismillah. Anak-anak kita ngamuk, anak-anak nih rewel ndak karu-karuan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tenang, jangan ikut ngegas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ya ikut setannya pindah di ngone awak. Tenang. Sebut nama Allah, karena kalau teriak kita nanti nggak keluar tekanannya. Tekanannya di bis gitu. Lu bis nggak pakai tekanan. Yang tekanan tadi yang apa? Mil sama hir sama nir. Nah, begitu ya bun. Ada pertanyaan? Ada hadis nomor 1. Kalau ke kamar mandi baca apa? Di kamar mandi tidak boleh baca bismillah. Tapi kalau dalam hati ya tidak apa-apa. Semua yang dilakukan di dalam hati berarti tidak keluar dari lisan, tidak dicatat oleh malaikat. Pegang pintu kamar mandi atau langsung kaki kiri gitu. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, itu kalau di kamar mandi. Enggak, lanjut ya. Jadi mau goreng-goreng baca apa tadi? Makan pecel. Pecelnya sudah habis, alhamdulillah ya. Hadis nomor 2. Jadi nomor 1 tadi saya tanya ngapain tadi? Leleh. Perlu ruqyah?
ruqyah aja sendiri tiap hari badannya. Ruqyahnya pakai apa tadi? Bismillah. Bukannya ruqyah itu mengusir setan, melemahkan setan. Lemahkan tiap hari tiap saat dengan memperbanyak bismillah. Sebetulnya panjenengan tuh enggak perlu ruqyah. Karena itu tadi, tapi setannya kuaken mi. Banyak setan saya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minum obat bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Nomor 2. Sebelum dicatat tah? Sudah dicatat? Oke, sekarang hadis nomor 2. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Lagi. Itu 2. Wa qala ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina ayyaktubu fi diwanihi arba'a mi'ati hasanatin. Nah, sama-sama. 1 2 3. Kok enggak bismillah. Wa qala Allahumma shalli alaihi. Ma min 'abdin bismillahirrahmanirrahim. Loh, ayo bareng-bareng. Ayo. Lagi. 1 2 3. Wa qala ma min 'abdin yaqulu illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina ayyaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanatin. Ayo, nomor 2 silakan Bun Sagi. Nggih. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kiromul katibin, kiro, nggih. Nggih. 400 kebaikan. Baca apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, 400. Sementara biasanya setiap kebaikan dilipatkan berapa? 10. Nomor 1 tadi setan leleh. Setan leleh. Nomor 2 400 kebaikan. 400 loh Bu. Jadi artinya perbuatan itu bisa lewat amalan itu, bisa lewat hati, perbuatan baik itu, bisa lewat lisan. Yang tergede modal kita dari Allah itu lisan, Bu. Benar-benar lisan ini modal untuk cari pahala banyak. Lihat tadi, kalau setan itu leleh, efeknya apa dalam tubuh kita? Tubuh kita nggak ada setan. Bukannya yang membisik-bisik untuk berbuat kejahatan itu setan. Nanti setelah leleh, lama-lama dia masih kuat lagi. Baca bismillah lagi. Baca bismillahirrahmanirrahim lagi. Cukup apa itu cuma bismillahirrahmanirrahim dalam dada. Setan leleh. Kalau sudah setan leleh, kita gampang berbuat baik. Tidak banyak tekanan. Seperti Ramadan kan nggak ada setan. Kita gampang kan sahur mampu, tarawih mampu, sedekah ora eman, oleh dari sabar oleh budak dari. Bisa sebaik itu karena tidak ada apa tadi? Setan. Ternyata dari biasa bisa kita makan pakai bismillah. Terus sekarang isi lagi yang kedua, banyak ucapan bismillah, 400 kebaikan. Sementara setiap amal baik itu biasanya 10 kali lipat. Setiap berbuat baik Allah akan melipatkan asyara hasanah dari 10 kali lipat.
Tapi kalau perbuatan baik itu adalah ucapan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim, bukan 10, tapi berapa? 400. Kalau ini di bulan Dzulhijjah awal 1 sampai 10 dilipatkan lagi. Masya Allah. Umur kita itu gak banyak Bu. Maksimal umur kita itu 60 sampai 70. Berapa ya? 65. Berarti kalau 70 berarti kurang berapa tahun ya? Kurang 5 tahun ya. Kalau berhitung mundur dari 70. Ibu? 68. Tuh 68 kurang berapa tahun Bu? Kalau itu mundur dari 70 berarti kurang 2 tahun. Kan karena dibilang umur-umurku antara 60 sampai 70. Ya 70 plus minus, 60 plus minus. Berarti apa? Sementara kita itu nanti di akhirat itu selamanya. Kemarin kan Umi dari banyak ya, dari Riflah ke mana-mana tuh, ke Makamuni sampai ke Cirebon. Cirebon itu Sunan Gunung Jati. Sampai ke Panjalu, di Sunda, di Ciamis, Tasikmalaya. Beliau itu hidupnya di tahun 1470. Syarif Hidayatullah juga hidupnya di antara tahun ini yang kita ziarah itu. Punya istri orang Cina, Nyimas Ning Nio, ya, Ong Tin Nio. Putrinya Raja Muangtai. Itu Syarif Hidayatullah. Kemudian kita juga kunjungi Raden Tata. Beliau punya anak Pati Unus. Pati Unus punya panglima namanya Fatahillah. Fatahillah ini yang mendirikan kota Jakarta, Sunda Kelapa. Jakarta itu sekarang jadi ibu kota, itu didirikan seorang wali namanya Fatahillah. Nyebrang dari Banten, dia nyerang Portugis pakai 100 kapal perang. Zaman itu tahun 1400. Sekarang di mana beliau? Sudah wafat, meninggal. Sudah kiamat? Belum. Ini berarti sekarang tahun 2025. Sudah berapa tahun ini Bu? 600 tahun. Kurang lebih. Dan sekarang belum kiamat. Sekarang beliau di mana? Di dalam kubur, di alam barzakh. Kita nanti juga begitu. Sekarang beliau ngapain? Bisa dihibur dengan surga karena beliau gak ada dosa. Apalagi didoain itu banyak orang. Pasti kan kalau ziarah kan berdoa kepada Allah untuk beliau. Lalu beliau senang didoain, kemudian beliau senang, kemudian beliau bisa doain kita. Apakah beliau bisa doakan kita? Bukannya amalnya sudah putus. Amalnya putus tapi pahalanya tidak putus. Beliau sekarang sibuk apa? Sibuk mendoakan orang-orang. Seperti Kanjeng Nabi masih sibuk mendoakan karena beliau sendiri tidak sibuk disiksa karena tidak punya dosa. Nah, kita nanti juga begitu kita dikubur ini. Beliau sampai sekarang belum kiamat. Beliau, mbah-mbah kita yang meninggal sampai sekarang juga belum kiamat. Selama di alam barzakh ngapain? Ngapain di alam barzakh? Kalau nggak terima siksa, yang mengalami surga. Itu yang dialami seseorang ketika di alam barzakh. Kalau kemudian kita dapat dosa selama hidupnya, dosa kita lebih banyak daripada pahala, kita ya dapat dosa. Dihabiskan dosanya di alam barzakh, dipukuli tiap hari sampai dosa kita habis. Andai kemudian belum habis, nanti dihabiskan di bangun dari kubur, berarti hari kiamat, di mahsyar, di ba'ats, di mizan, di sirat, disiksa lagi. Kalau belum habis juga dimasukkan ke jahannam, menghabiskan siksa. Nah, selama kita sisa hidup tadi segini tadi, anda dihitung 70 tahun, hitung kaum baru, berhitung mundur. Itu kita harus ngumpulin pahala yang gede-gede, yang banyak. Untuk apa? Untuk bekal sanggup hidup selama kita di alam barzakh. Di alam barzakh kita harus punya sesuatu. Kalau sanggup kita banyak, di sana nanti ada dapat makan. Makannya beda sama kita. Dapat tempat tidur yang enak, dapat lampu-lampu, nyaman, taman-taman nyaman. Kenapa nyaman? Karena dari sangu bekal yang sudah kita kumpulkan. Kayak kita pergi gitu, nek sangunya kayak ayo napa mboten? Nek gak bisa sangu niku koyoke bingung, engko piye makane, nggo rantang cek irit.
ya. Mau tambah repot, kabeh. Kalau bawa duit aja kan enak, kok beli, bawanya kecil tapi nilainya gede. Ini juga begitu, bismillah itu. Kecil, cuma bismillahirrahmanirrahim. Tapi nilainya berapa tadi? 400 kebaikan. Jadi kita sudah punya 400, 2 bismillah 800, 3 bismillah 1200. Untuk apa kebaikan? Sama di sini nanti loh, untuk beli fasilitas. Di alam barzah apakah butuh fasilitas? Butuh. Gak ada yang bisa bantu kita. Kita bukan wali, kita wali belia. Kita tahu wali murid, wali santri kalau anak kita sekolah. Jadi siapa nanti yang doain kita? Anak kita nih, anak kita berapa tahun? Sebentar lagi anak kita juga menikah. Siapa yang doain kita? Teman-teman saya nih, berapa tahun teman-teman mau doain? Sementara engkau hidup di kuburan nanti bisa lebih dari berapa tadi? 600 tahun. Sudah habis mereka udah tidak bisa berbuat lagi. Nah kita kumpulin tadi tuh sangunya banyak karena di barzah itu masanya panjang. Di akhirat juga panjang. Semakin panjang kita pergi butuh sangu tambah banyak apa dikit? Iya tambah banyak. Kalau mau ke Indomaret gitu, sangu berapa? Saya ketemu nggak cukup, nggak cukup aku ada galon. Kan cukup tuh saya ketemu. Kalau pergi rasa saya ketemu gimana cukup? Orang kita nginepnya tuh di hotel, 2 hotel di Pekalongan, di hotel di Bandung, di hotel. Masa cukup saya ketemu? Nggak cukup. Jadi kalau kepingin fasilitas bagus dan perginya lama, butuhnya sangunya juga banyak. Sementara waktu kita cuma sedikit. Gimana caranya itu? Ya cari amal-amal yang kecil tapi nilainya besar. Bawa emas antam, bawa ATM sing wakeh isine. ATM sama ATM sama masa ATM ku ya. Ya ATM-nya isinya yang banyak, cukup 1 kartu tadi bisa dipakai macam-macam. Itu seperti itu. Karena waktu kita tinggal sedikit. Kayak ngaji gini. Ngaji gini gede apa enggak? Waktu 1 langkah bisa diampuni, 1 langkah di atas, 1 langkah ditaruh bicara kebaikan. Dosa diampuni bicara kebaikan. Sudah duduk lihat gurunya. Kemarin bab 1 tentang keutamaan ilmu, siapa yang melihat gurunya maka seperti bersedekah 1000 kuda perang di sabi. Jadi ngaji pojok malam, sama jenengan, ngaji itu, tapi ini guru yang datang, ya ojo di delok terus. Melihat wajah apa tadi bun? Guru. Nanti salaman, lihat kitab. Nanti kok di rumah delok bojone dewe. Melihat wajah suami, melihat sosok suami sama dengan melihat Ka'bah. Loh, ya Allah, bojoku kayak Ka'bah. Ya kota gitu kan, kayak Ka'bah. Mencium suami seperti mencium hajar aswad. Nah kita lakukan yang gitu-gitu itu, kecil tapi nilainya besar. Seperti ATM, seperti emas. Jangan sampai kita sama kerupuk sakter. Berapa nih ada kerupuk sakter? Kalau sawangannya besar tapi kopong, nggak ada nilainya. Nah kita kalau beramal itu nggak pakai ilmu bun, kayaknya gede tapi nggak ada nilainya, kayak kerupuk. Tapi kalau ada ilmunya, oh ya udah aku baca bismillah aja, ternyata nilainya besar. 400 berapa tadi? Kebaikan. Apa contohnya 400 kebaikan? Badannya sehat, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Petani perutnya sakit tapi enggak berasa sakit, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Ada yang sakit sedikit aja tuh mules karuan. Ini sebetulnya diare tapi enggak berasa sakit, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Minum air mentah tapi enggak sakit, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Makan lauk daging terus rodok mambu-mambu gitu. Tapi enggak apa-apa perut, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Nasi kering tapi rasanya kayak seperti sego bunel yang dipanggil, rasanya kayak sego bunel. Ya itu berarti kebaikan. Gak ambil duit tapi gak sumpah belas. Kebaikan apa enggak? Kebaikan itu.
kebaikan banget. Lihat suami rasanya kayak hatiku ayam, kebaikan apa enggak? Kebaikan. Alasannya dulu suami kayak sumpah, jadi keburu kan. Balaslah dengan bacain bismillah suamimu. Bismillahirrahmanirrahim. Setan leleh, kita dapat 400 apa tadi kebaikan. Itu hanya satu. Sering-seringlah untuk nabung sangu persiapan nanti di alam barzah. Jadi akhirnya luar-luar gini nggak ngefek. Biarinlah dikata-katain macam-macam. Yang penting sanguku oke. Begitu ya. Jelas ngeten? 400 kebaikan. Cong nggih. Ngeten iki nek enggak ada ilmu ya. Yang ngomong ngalor ngidul. Ono kebaikan apa ndak? Banyak keburukan. Dari apa tadi? Dari lisan. Padahal ini modal dari Allah untuk ngumpulin pahala. Untuk apa tadi pahala? Sangu di alam barzah, dan nanti kalau sudah di akhirat tiket membeli surga. Beli surga itu pakai pahala. Ya, bukan paha yang lain tapi pahala. Hadis nomor 3. Sama dicatat tadi 400 kebaikan. Sekarang hadis nomor 3. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayo. Man qala bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan lupa ditekan berapa kali? 3. Ayo. Marrotan lam yabqa min dunubihi dzarratun. Yo, sama-sama. Waqala man qala Bismillahirrahmanirrahim marrotan min dunubihi dzarratun. Artinya silakan. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ayo. Berapa kali tekan? 3. Apa saja? Nir. Jangan tadi yang kurang nir. Mil sama hir sudah oke. Nir yang tidak oke. Ayo mulainya. Barang siapa? Nah, oke. Sekali. Masya Allah. Siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marrotan 1 kali. Tadi apa tadi? Setannya leleh. Dicatat berapa tadi? 400. Sekarang ada lagi yang dikasih Allah dari bismillah. Karena nama Allah ini jadi luar biasa. Maka dosa kecilnya dihapus sampai tidak tersisa sebesar debu pun. Bersih, dosa kecil, bukan dosa besar ya. Dosa kecil itu apa? Dosa yang tidak disengaja, tapi tetap dosa itu, dosa kecil. Apa contohnya dosa yang tidak disengaja itu? Kita ke depan-depan ternyata kelihatan rambutnya. Terus aku wis tak tutupi rapet, ternyata masih kelihatan. Bukan pas sholat ya, di luar sholat. Dosa apa enggak tuh? Dosa. Dosa kecil karena kita sendiri tidak sadar. Atau dosa kecil contohnya apa lagi? Melihat ustadz yang ganteng terus tak delok ae nek pisan ngono ku jek rapopo, anjene harus lihat. Sing kedua ndek ati ana ngene, kok glowing ya. Nah, ngono ku wis. Kedua itu udah mulai dosa kecil. Melihat yang ketiga tambah namatno koyo apik ya irunge mbangi. Nah, itu udah dosa mulai menengah. Yang keempat tambah batin, sudah dosa besar. Melihat yang keberapa tadi yang dosa kecil? Kedua. 2 tadi. Ini pertama itu nggak apa-apa. Maksudnya pertama nggak apa-apa itu ya lama gitu. Pertama itu nggak apa-apa, nggak ada kesan apa-apa gitu. Kalau hatinya sudah mulai lumayan juga ya, glowing ya, itu mulai dosa apa itu? Kecil. Kalau sudah tertarik gitu,
Jadi bojone enak paling ya. Itu udah mulai dosa apa itu? Besar. Terus mari kon bandingno, bojoku kok buruk, dhek kok iku tambah dosa ibu besar karena tidak bersyukur atas yang dimiliki. Nah, itu Bu dari mata. Dan dosa-dosa kecil tadi yang nomor 1 pandangan yang nomor 2 tadi itu melihat-lihat tadi itu habis dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi contoh dosa kecil itu, lihat drakor, lihat artis-artis Korea yang katokan pendek-pendek, perempuan tapi katoknya pendek-pendek, apalagi laki-laki ya tambah dosa. Ngono ku dosa napa mboten? Ya dosa, wong sing lanang iku bojone sapa? Bojoku ya ora, dulurku ya ora, gak kenal. Siapa itu opa-opa itu? Ya berarti kan dosa karena itu orang lain, bukan mahram kita gitu. Kalau yang perempuan Mi, ya dosa karena area antara pusar sama lutut itu aurat mughaladzah, ndak boleh dilihat siapapun meskipun sesama perempuan. Nggak boleh dengan katokan pendek itu ndak boleh. Mandi bareng sama anak-anak itu ora oleh mudah belejet ambek arek-arek dosa. Nah, yang kedua itu dosa, yang ketiga udah masuk dosa besar. Tadi rambut yang nggak sengaja tadi dosa apa enggak? Dosa apa tadi? Kecil-kecil. Tapi kalau sengaja diliatin besar karena itu aurat. Nyata niki jelas? Jadi apa itu dosa kecil? Dosa yang tidak disengaja atau dosa yang karena kebodohan kita. Selama ini kita kalau baca bismillah itu ya Bismillahirrahmanirrahim, berarti salah itu. Tapi karena kebodohan saya itu masuk kategori dosa kecil. Tapi kalau saya tidak mau taklim, tidak mau ngaji, sampai mati juga nanti kita meninggal, bismillahnya caranya baca seperti itu, masuk kategori dosa besar karena tidak mau taklim. Dosanya karena tidak mau taklim. Kalau bismillahnya salah tadi masuk kategori dosa apa tadi? Kecil kalau pertama. Tapi kalau sudah itu terus tanpa ada kemauan untuk apa? Memperbaiki taklim, masuk kategori dosa besar. Ngeten iki paham? Dosa yang karena apa tadi? Ketidaksengajaan, dosa yang karena kebodohan, dosa yang karena tidak sadar itu disebut dosa kecil. Dengan bismillah dosa itu habis. Tapi nggak boleh gini Bun, sengaja. Tadi katanya lihat drakor tuh dosa kecil. Pertama lihat, udah kita nggak kawin lagi, lihat lagi, pertama lagi hitungannya. Kita nggak kawin lagi, pertama lagi, ya itu jenenge ngeremeh no dosa kecil. Ngeremehkannya itu loh yang masuk kategori dosa besar karena ngeremehkan. Jadi kalau rambut tampak tidak sengaja itu kategori dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim udah habis. Jangan terlalu risau karena kita tidak sadar. Paham ya? Apalagi tadi dosa kecil habis, kemudian dicatat berapa tadi? 400 kebaikan. Nomor 1 setannya meleleh. Top ya, bismillah ya. Nomor sekarang hadis nomor 4. Ayo. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tentang menulis bismillah. Man kataba Bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Sama-sama. Wa qala salli alaihi man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Artinya silakan. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim lalu tulisannya dibaguskan, duh sing apik iki jenenge Gusti Allah. Orang jenengku ditulis elek-elekan emoh, apalagi namanya Gusti Allah. Tak tulis bagus. Dengan motivasi apa? Ini namanya Allah, bukan nama biasa, nama sembarangan. Maka kadang-kadang kita WA itu nama Allah pakai huruf besar. Tujuannya apa tadi? Ta'ziman, mengagungkan. Siapa yang menulis nama Allah, siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim lalu membaguskan, fajawwada itu artinya membaguskan. Nulisnya enggak elek-elekan. Nulis Allah gitu enggak, al gitu toh enggak, tapi Allah. Jadi nulis bismillah hati-hati. Jangan buru-buru. Karena ini nama siapa? Allah. Di dalam hati niat mengagungkan. Ghufira, maka diampuni lahu baginya ma dosa-dosa taqaddama yang lalu, min dzambihi dari dosa-dosanya, wa ma dan apa yang ta'akhkhara yang akan datang. Diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dosa kecil apa besar ini? Kecil. Ini dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dengan cara menulis bismillah. Dosa besar harus taubatan nasuha, harus nyesel, ngakui, minta ampun, mengganti. Itu kalau dosa besar. Dosa kecil nulis bismillah habis, termasuk dosa yang akan datang. Ibu ingat hadis gini, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa Ramadan ihtisaban karena menghitung-hitung pahala dari Allah, ikhlas, imanan karena iman, maka diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Caranya dengan apa tadi? Puasa Ramadan, gitu. Sekarang ada cara lain. Bagaimana caranya diampuni dosa kecil lalu dan yang akan datang? Nulis bismillah. Masya Allah. Jadi kalau nulis bismillah harus yang bagus. Kalau nulis Latin gimana Mi? Bolehkah bismillah ditulis dengan Latin? Ya karena HP jadi ya bisa pakai Latin. Allahnya pakai huruf kapital atau huruf besar. Dengan niat apa tadi? Ta'ziman, mengagungkan. Setiap kita nulis bismillah gini juga pelan-pelan. Bismillah, pelan-pelan. Bismillah. Dengan nama Allah. Ininya bolong. Bismillah tuh ini bolong. Ini harus bolong. Ha juga bolong. Ini juga nggak boleh bismillah gini. Jangan ada gigi-giginya gini. Giginya juga ada caranya. Saya itu gini, satunya miring gini. Nah, diindahkan, jadi perbagus nulisnya. Karena ini nama Allah. Birrahman kha, itu cocok ada cucuknya gini, ada cucuknya. Nah, ada naik gini. Ini kan beda naik kan, bukan rata gini kan. Nah, tapi kan naik gini. Nah, ada ininya. Enak? Iya, jadi ada ya gini, hanya begini. Kadang kita kan nulisnya begini. Nah, salah. Dibaguskan karena nama Allah, ini sifat Allah Ar-Rahman kan sifatnya Allah. Ini agak naik. Mimnya juga bolong gini. Nah, duduk gini tok, gini duduk, di bolongnya itu segitiga gini. Nah, oh gitu ya Mi? Ya, ada sekolahnya Mi. Ya Allah, pelajaran menulis. Ya, kalau dilatih di buku halus itu loh. Misalnya B sama A, kalau huruf besar harus gede gini, nggak boleh rata dengan A-nya. Sama ini juga. Pokoknya pusing, ya enggak. Ini pokoknya bismillahnya harus bagus. Dengan niat apa tadi? Ta'ziman, mengagungkan. Ir-Rahman. Nanti di hadis selanjutnya Rahmannya mesti panjang. Makanya ini panjang. Nah, Rahmanir-Rahim. Karena Rahman itu artinya Maha Pengasih. Semua dikasih sama Allah. Di hati itu gitu. Rahman, ya Allah semua kau kasih. Bahkan orang kafir tidak percaya sama engkau itu loh, kau kasih makan, kau kasih uang, kau kasih sehat. Dia sendiri tidak percaya sama engkau ya Allah. Tapi kau tetap ngasih.
Betapa luasnya kasihanmu gitu. Makanya Manya harus sama tadi manja dengan itu tadi, ya Allah Gusti Allah puji api aneh. Semut dikasih, kecoa dikasih, kucing dikasih, gajah itu loh dikasih. Padahal gajah itu salep menembus berapa kilo jagung, tapi dikasih sama Allah. Cek dari Gusti Allah itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim udah gini ya. Ini bolong, semua mem gini mesti bolong. Ini bolong, tetap aja bolongnya gini. Nah itu bismillah dengan niat mengagungkan Allah. Kalau di HP nih, di HP tadi Allahnya ditulis pakai huruf besar. Template nanti kita bisa selalu Allahnya besar. Kamu kenapa Allahnya kok gede? Ya karena Allah Maha besar. Dan Allah begitu agung, gak layak kalau nama Allah kita tulis kecil, apalagi Allah gak tulis gini Bun. Gak sopan. Jenenge dhewe ae ditulis huruf gede, jenenge Gusti Allah huruf kecil. Jadi Allah nulis gini. Allah pakai ininya. Bukan gini. Allah. Nah, Allah karena bacanya Allah, bukan lah. Kenapa dibacanya Allah nih? Ya ini kalau tajwid namanya tafkhim, tebal. Allah, bukan Allah. Tapi kalau bismillah, karena sebelum Allah ini kasroh jadi bismillah. Tapi kalau sebelum nama Allah itu A atau fathah, berarti tebal. Allah. Apa? Allah. Jadi nulis nama Allah pakai huruf besar. Oke. Nama kita sendiri aja ditulis jenenge sama Nafis. Apa? Nafis. Terus ditulis salah gitu. Ono ai. Kita aja protes nama kita salah ya kan? Apalagi nama siapa tadi? Allah. Oke? Ya. Jadi nulisnya bagus. Sekarang sesi pertanyaan 4 hadis. Sudah 4 jenengan tanya apa saja boleh. Jadi ini tadi tentang keutamaan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Maka sekarang ngapa-ngapain baca bismillah ya Bun. Semua perbuatan itu tertolak kecuali yang dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Duduk bismillah, nanti melipat meja bismillah, buka meja lagi bismillah, buka kitab bismillah. Selesai gini, ya Allah berkahi ilmuku, bismillah, kitabnya ditaruh di dalam tas lagi. Semua baca bismillah. 400. Pokoknya sehari itu kita bisa dapat 4 juta. Bisa, sangat bisa. Dikumpulin nanti untuk sangu di alam barzah. Di dunia juga dikasih Mi. Ya dikasih bau-baunya aja. Karena dunia bukan tempat pahala. Dunia tempat berbuat. Di akhiratlah tempat pahala. Silakan kalau ada tanya. Tanya Bu, saya jarang-jarang kesini nih bulan ini. Bulan kemarin aja enggak ya? Iya. Jenengan ngono ku kangen Bu. Ndak Mi? Oh ya wis. Ya. Kalau saya kangen sama taman surga. Silakan ada pertanyaan. Beneran enggak ada nih? Wis, yang tanya tak kasih hadiah. Ayo. Tanya apa saja dikasih. Silakan, monggo Bun. Hadiah siapin. Lain. Beda-beda Bun. Dikerjakan semuanya, kita seperti makan dulu. Ada nasi, ada kerupuk, ada tempe, kadang-kadang lele. Gak nasi tok yo anyep ya. Ada kuahnya aja, kadang sop, kadang dadar jagung. Ya, itu makanya amal baik itu la ilaha illallah. Nanti ada babnya kemarin ya. Ya alhamdulillah itu kan gede tuh pahalanya. Sekarang tentang bismillah. Nanti tentang sholawat. Nanti kita tahu betapa lisan ini modal ngumpulin pahala buahnya. Gitu. Gimana Bun? Pahalanya yang paling gede yang mana? Tergantung. Makanan yang paling penting apa? Nasi apa daging? Ya tergantung nih, aku ya sego masih kono dagingnya rapopo, sego sek langsung lego. Wah, ya. Daging proteinnya dagingnya gitu ya.
Jadi mana yang paling besar? Semuanya tergantung fungsinya. Ada fungsinya masing-masing. La ilaha illallah sama nanti la haula wala quwata illa billah. Kalau kamu udah mentok enggak tahu harus ngapain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Sumpahmu wis notok. La haula wala quwata, aku enggak mampu apa-apa. Embu wis gak mampu, aku gak mampu apa-apa. Ngucapin apa tadi? La ilaha illallah sama wala haula wala quwata illa billahil azim. Hadiahnya sebentar Bun tak golekno ya. Loh, bentar ya. Maju, ayo. Kok maju? Kenapa maju? Satu lagi. Siapa lagi yang mau tanya lagi? Ayo. Ya, silakan. Melihat sinetron, nggih. Sinetron, apa contohnya? Sinetron apa saja? Apa saja? Kalau lihat adegan orang marah-marah, jangan. Dosa ndelok wong muring. Apa? Percintaan. Kalau adegannya itu ada adegan roman-roman gitu ya jangan. Seri, iya. Sampai selesai, iya. Ini Korea apa Indonesia. Ini Umi pakai standar tinggi ya, bukan standar biasa ya. Maksudnya akhlak itu kan ada standar rendah, standar menengah, standar tinggi ya. Melihat orang laki-laki bukan auratnya, melihat saja. Yang orang laki-laki ini bukan mahram. Kayak gini, oh Pak Satpam, udah saya nggak apa-apa. Tapi begitu saya melihatnya namatno, itu aja udah dosa gitu. Karena dia bukan mahram. Sekarang sinetron iku sing mbok delok iku bojone sapa? Bojone mi, bojomu apa ora? Dia sama kita mahram apa ndak? Ya bukan mahram, berarti dosa. Gitu. Lihatnya toh, ini standar tinggi. Standar agak ke bawah, standar menengah. Ya, kalau lihat sekali dan bukan auratnya, ya ndak apa-apa. Nek lihat 2 kali dosa kecil. Tapi kalau lihat auratnya laki-laki itu berarti antara pusar sama lutut. Di adegan itu ada laki-lakinya pakai katok pendek. Dosa apa enggak kita? Dosa, udah jelas dosa. Kalau dia tertutup nih, laki-lakinya tertutup. Semua adegan tertutup. Ya kadang-kadang terbuka saya nggak lihat nih. Kalau tertutup saya lihat masuk kategori tadi. Dosa yang tadi itu standar tinggi tadi itu. Kalau ini nanti kalau pakai standar biasa itu dosa-dosa kecil atau paling nggak dosa menengah. Kalau lihat auratnya. Kalau nggak lihat auratnya, lihat 3 kali baru masuk kategori dosa. Jadi lebih aman apa Mi? Lebih aman jangan umur kita tinggal sedikit tadi 60 dikurangi sekarang umur berapa panjenengan? Lu udah 57 wis dilut engkas ya. Tinggal kalau standarnya Nabi kan 63 tahun tuh. Kalau 57 berarti tinggal berapa? 6 tahun Bun. Eman kalau lihat gitu berseri-seri, satu seri minimal setengah jam ya, 60 menit. Kalau yang 1 jam ya, tambah 1,5 jam, 90 menit. 90 menit. Njenengan baca bismillah wis oleh piro? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jangan, karena umur sudah banyak, sudah tidak waktunya lagi buang-buang waktu. Dosanya dibuang-buang waktu. Andai kemudian lihat itu orangnya tertutup rapi semua, celonoan terus nek main itu sing lanang-lanang itu. Tapi sing wedok adegan cinta tambahan, ada adegan ranjang, adegan kolam renang ya gitu-gitu kan udah kita ini udah dosa ini. Kalau mata ini dosa Bun, hati kita tuh juga jadi buruk gitu. Apa yang kita lihat itu masuk nggak ke pikiran? Masuk. Habis jadi pikiran masuk nggak ke hati? Masuk. Aku jeeling adegane. Terus bandingkan dengan suami kita sendiri. Bojoku ora tau ngono. Boleh kita nggak bersyukur punya suami. Bojo aku gak tahu digendong kok ini sinetron ngono. Boleh bandingno ambek
sinetron. Akhirnya hilang rasa apa tadi? Syukur. Atau paling enggak Bun, dosanya itu adalah kita buang-buang waktu. Sementara waktu sama dengan umur. Umur sama dengan nafas, satuan dari kumpulan dari nafas. Nafas adalah mutiara. Mahal harganya nafas itu. Ayo kalau lagi di ICU, dihitung apa enggak itu? Dihitung berapa oksigen segini habis, kita bayar berapa? Mutiara nafas itu. Maka dari setiap nafas harus dapat pahala. Kudu oleh badi dari setiap nafas. Ya gitu ya. Jadi eman-eman umurnya. Dan kalau memang aurat-aurat, ada adegan-adegan yang gitu, dosa. Masa nambah umur kok tambah dosa. Mestinya nambah apa tadi? Pahala. Minta kepada Allah, hilangkan kelezatan sinetron ya Allah. Minta kepada Allah, nanti hilang itu. Melihat sinetron itu jadi merasa, ya Allah Gusti, mripat tak gendelok bojone wong ya Allah, sepuntene. Kayak merasa dosa gitu. Bojoku ora tau tak delok. Bojoku didelok wong aku muring, saiki aku ndelok bojone wong. Ya Allah, dosane mripatku ini. Padahal Bun, melihat suami tadi Umi bilang sama kayak melihat apa tadi? Ka'bah. Ya Allah, wong kaji ku yang delok Ka'bah. Ka'bahku wis cepak dek omah, gak tahu tak delok. Jadi sekarang ganti dengan lihat suami. Saya niat melihat Ka'bah. Didelok. Lapusin delok-delok. Niat ingsun delok Ka'bah. Gitu ya. Jawaban Umi ini terlalu panjang apa terlalu jelas? Jelas. Karena jenengan sudah tanya, ini Bun, jadi bagi berdua ya sing rukun. Nah, ini hadiahnya. Ini Bun. Sedekah. Alhamdulillah. Yo, mari ngono aja akeh ndelok. Ya. Diganti sedina maca bismillah ping 100 ya. Yang rukun ya, gak boleh tukaran ya. Selamat ya. Waduh, istri solihah. Ada yang mau lagi nanya lagi? Masih punya Umi? Ayo, siapa? Ayo. Sama. Pokoknya laki-laki yang bukan mahram berarti laki-laki yang halal dinikah. Itu berarti ojo didelok. Ojo di baik melihat offline maupun online, baik melihat gini maupun melihat di layar. Maka itu tadi Bu minta pas wudhu ya Allah hapuskan dosa-dosa mata saya, hilangkan kenikmatan melihat sinetron gitu ya. Nanti sing asli aja gak usah sinetron, gawe sinetron dewi ambek suami. Ayo Mas gawe sinetron. Ada yang nanya lagi? Ya. Kenapa? Sama Bun. Yang didelok iku lah wong lanang. Itu tadi kita pegang poinnya. Kenapa berdosa? Karena dia bukan mahram. Melihat apanya yang dosa? Melihat orangnya kalau standar tinggi, melihat auratnya kalau standar rendah. Iklan lewat gitu. Yos ketok ngono ae gak usah beda. Tampak dengan melihat. Nek tampak itu ya seret gitu tampak tanpa masuk ke pikiran. Tapi kalau melihat itu ya menyimak gitu, menteleng. Oh, iku ya, oh Teku Wisnu. Oh, Shirin Sungkar. Oh, iku jenenge Luna Maya. Bojone Luna iku Max Butir. Kok ganteng ya? Cek enom ya. Luna Maya wis 40. Akhirnya kan terus berkembang. Nah, gitu itu. Jadi kalau saya lihat iklan tuh gimana ya? Seret gitu tok aja. Nggak usah dilebokno jero pikiran. Apalagi masuk ke hati. Satu lagi Bun, biar cek anak sing rukun, anak soalnya duitnya abang. Ya, monggo satu lagi. Ayo siapa mau nanya? Istri solihah? Bun? Ya, silakan Bun. Eyang. Iya. Pendatang di mana Bun? Setan leleh, nggih. Leleh.
lemah. Iya, setelah leleh dia leleh. Lelehnya berapa jam nih? Tergantung bismillahmu. Bisa lelehnya itu semaputnya kali ya, pingsannya itu bisa setengah jam, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Tergantung kualitas yang baca. Jadi dia bisa kuat lagi. Yo iso, wong dhek masih leleh iku terus mari ngono, lemah memang ndak punya kekuatan, tapi dia juga menyusun kekuatan lagi. Gitu ya. Wes ini dibagi. Saking banyaknya makanya ada la ilaha illallah, ada bismillah, ada sholawat, ada ayat kursi. Kalau kita ahli wirid gitu insya Allah badan kita ini nggak mempan, setane kuru. Boleh. Berarti kok dibagi wong? Silakan. Iya nggak apa-apa ya. Ya silakan Bun. Penting ya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setan. Surat An-Nas minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang bersembunyi di dalam hati. Itu fungsinya An-Nas. Kalau selain itu apalagi kayak paracetamol menurunkan panas. Baik panas karena greges, panas karena demam berdarah, kan ada panas-panasnya tuh. Panas karena kehujanan, panas karena tipes, panas apa saja. Nah, An-Nas menghilangkan, minta perlindungan dari godaan setan dari dalam. Kan ada setan tuh di dalam, ada setan tuh di luar. Ada tak setan di luar? Ada. Lah kadang awak dhewe iki yo dadi setan. Gitu. Nek pas ngamuk ngono kaya apa? Setan awak dhewe ini menjadi setan-setan di luar. An-Nas juga fungsinya minta perlindungan dari setan. Kalau bismillah tadi langsung melemahkan setan. Langsung dicatat 400 kebaikan. Kalau An-Nas berapa kebaikan? 1 huruf beda-beda. Kalau bacanya sambil duduk 1 huruf 25 kebaikan. Kalau bacanya di dalam sholat 1 huruf 200 kebaikan. Ada hitungannya masing-masing. Mestinya kita itu baca apa aja tahu, enak tahu biar nanti bisa fungsinya apa ya ini ya gitu. Oke? Nih Bun, hari ini hari Jumat terakhir, makanya nih tadi berapa orang ini tadi ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini tadi nanya apa? Bendara siapa? Sudah mulai. Terima kasih ya. Terima kasih ya Bun, semoga jadi ilmu yang manfaat. Jadi benar-benar tolong diamalkan karena kita ketemunya jarang ya, Jadi kalau dapat gini langsung diamalin. Kayak kemarin la ilaha illallah langsung diamalkan. Iya Bun. Testimoni, iya boleh. La ilaha illallah. La ahlad diyar. Ya assalamualaikum ya ahlad diyar. Wahdahu la syarikalah. Nggih. Biasanya sebelum saya tahu itu saya kalau lewat makam itu juga cepat. Nggih. Kita nyari makam juga. Kita nyari jalan yang ada makam. Terus kalau jalan ya udah pelan-pelan karena pengen. Iya. Gini nih merinding saya pun dia ya. Iya, benar, sama-sama ya, benar. Kesempatan kita berkenalan dengan mereka, nanti kalau kita meninggal mereka akan sambut kita, sudah kenal kita. Terima kasih. Gimana Bun? Wajah itu, kan gede itu pahalanya ya, seperti nyetek lampu untuk semua. Sekarang baca bismillah, nek nulis bismillah ya sing api. Alhamdulillah, enak ngaji itu ya. Boleh ngerti sembarang semuanya ya, dikit-dikit. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad
wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, beri kemanfaatan apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Jangan sampai ilmu ini menjadi ilmu yang kurang manfaat. Mampukan kami mengamalkan apa-apa yang telah Engkau isikan dan apa yang sudah melekat dalam hati kami. La tuzigh qulubana, jangan tutup hati kami ya Allah. Setelah Engkau membukanya, mengisinya dengan cahaya ilmu-Mu, biarkan dia terus di sana. Jadikan kami mampu mengamalkannya. Ternyata sungguh ya Allah, nama-Mu sangat sakti, nama-Mu sangat ajaib. Dia punya efek begitu besar. Terima kasih ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngece Bun. Ya Allah berkahi ilmu saya. Amin. Terima kasih ya. Maghrib.